Halo saudara, Pilkada 2024 yang namanya kompetisi pasti tujuan akhirnya ini mau menang. Nah, banyak cara bisa dipakai. Salah satunya adalah dengan mendapatkan restu dari Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih atau bahasa lainnya adalah mendapatkan kotel efek, Prabowo efek dan seterusnya begitu ya. Benarkah cara ini bisa berbuah kemenangan bagi kandidat atau justru sebaliknya? Kita diskusikan kali ini dengan juru bicara PDIP yang sudah hadir di studio CTV, Bang Ciko Hakim. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah, gimana? Sehat? Terima kasih, sehat dong. Dan ini kelihatannya masih letih wajahnya mengawal pendaftaran, enggak ya? Enggak. Harus semangat. Harus semangat. Dan di saluran Zoom, saudara, juga bergabung bersama kami, ada juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzari Simanjuntak, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Mas Jayadi Hanan. Bang Dhanil, Mas Hanan, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, sore semua. Terima kasih sudah berkenan bergabung di diskusi kita pada kesempatan kali ini. Tapi saya mungkin pertama ingin ke Bang Ciko terlebih dahulu. Yes. Kalau kita melihat di kontestasi pilkada ini, terbentuk ada yang namanya Kim Plus begitu ya di beberapa wilayah yang kemudian endingnya adalah PDIP harus berjuang sendirian. Oh, kirain tadi mau bilang Kim Plus yang endingnya pecah juga. Oh enggak, karena ini konteksnya PDIP. Nah, nanti saya bahas, kalau masalah itu saya bahas ke Mas Dhanil. Ada Jakarta berjuang sendirian akhirnya. Kemudian Jawa Tengah akhirnya kadernya juga kan yang diusung sendiri begitu. Kemudian Jawa Timur juga, ya tinggal ke KPU aja lah ya ini ya, tinggal hari ini. Nah, ini tanggapan PDIP seperti apa ketika harus akhirnya berjuang sendiri begitu? Ngerasa ditinggal nggak sih PDIP? Enggak, pertama satu ya, orang itu ada kata-kata ditinggal kalau dari awal orang itu kepinginan ikut. Ya kan, PDI Perjuangan nggak pernah nyodor-nyodorkan diri, ya kan, nggak pernah memaksa-maksa, karena kami fokus sebagai partai kader tentunya, utamanya kami selalu ingin untuk memprioritaskan kader ketika maju sebagai calon kepala daerah. Artinya kadang-kadang kalau memang kita agak ngotot dalam tanda kutip menginginkan kader, kami memang harus siap dengan maju dengan koalisi yang tidak terlalu besar, karena kan banyak juga partai lain yang menginginkan kadernya untuk maju, bahkan di daerah yang mungkin mereka lebih banyak kumpulan dari partai politiknya. Itu yang kedua. Namun yang kembali lagi, justru euforia bagi PDI Perjuangan sekarang ini adalah setelah putusan MK yang menyatakan bahwa ambang batas dari dukungan parpol itu bisa lebih rendah dari sebelumnya. Kenapa euforia? Artinya itu tadi, setiap partai kan memiliki karakternya masing-masing. Jadi kita nggak bisa menilai, menjudge suatu partai dengan cara menjudge kita terkait dengan partai-partai lain. Misalnya ada partai yang memang senang berkoalisi besar. Kan ada juga, dan nggak salah. Itu kan semua mempunyai caranya berjuang masing-masing. Perspektifnya masing-masing, mana yang terbaik untuk partainya dan lain-lain. Nah, sebagai partai ideologis yang sangat spesifik dan juga sebagai partai kader yang saya sampaikan tadi, PDI Perjuangan dan khususnya justru juga di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri, ini memang tidak pernah mempermasalahkan, bahkan senang apabila kita betul-betul maju mengajukan calon, mengusung calon yang 100% ideologinya sesuai dengan ideologi partai. Visi itu harus kader sendiri? Tidak harus kader sendiri, tetapi kemungkinan besar itu hanya bisa dipenuhi oleh kader dibandingkan dengan non kader tentunya. Nah, jadi putusan MK ini cukup menggembirakan, artinya kita mempunyai kesempatan untuk mengusung kader yang alhamdulillah kader-kader kita ini cukup banyak di daerah-daerah kunci ya, daerah-daerah strategis yang sebenarnya ingin maju, mampu untuk maju, punya kompetensi dan diinginkan rakyat untuk turut berkompetisi gitu. Jadi kalau kita bicara terkait Jawa Tengah misalnya ya, kemarin itu memang sepertinya sejak awal ada keinginan dari Ibu Megawati dan dari kami di internal sebagai itu yang kita anggap kandang banteng tentunya. Tidak ada salahnya kalau kita mengusung kader bersama kader untuk maju melawan siapapun yang akan diusung oleh partai-partai politik lain gitu ya. Anggapan kami kan tidak akan ada sebuah koalisi besar misalnya. Jadi sebenarnya kan bagi masyarakat juga akan lebih menarik, lebih baik, lebih demokratis rasanya kalau disuguhkan pilihan yang lebih dari 2 misalnya gitu ya, 3 atau 4 gitu. Nah ternyata kan ceritanya lain gitu, ada satu koalisi besar tapi tidak masalah gitu. Nah artinya memang ini
berapa daerah yang diinginkan oleh PDI Perjuangan. Tidak di semua tentunya. Di beberapa daerah lain tentunya mempunyai keunikan masing-masing, punya kearifan lokal masing-masing, di mana juga kadang-kadang walaupun kita memperoleh suara tertinggi misalnya, belum tentu juga kader kita yang harus maju, karena kita melihat ketokohan dari tokoh di luar partai kami, partai lain, atau tokoh independen misalnya yang memang mampu dan disukai oleh masyarakat, nggak ada masalah, kita dukung juga. Tapi di berbagai daerah kunci, di berbagai daerah yang memang kader-kader kita dalam tanda kutip udah ngantri nih, karena memang kita persiapkan tahunan sebelumnya untuk bisa memimpin di posisi-posisi strategis pemerintahan, kita senang sekali untuk bisa mengusung. Jadi itu yang saya ingin sampaikan, bahwa masalah ditinggal atau tidak tinggal kan sebenarnya itu relatif cara pandangnya aja. Bahkan Pak Prabowo ketika pernah ditanya, kalau nggak salah ya, Bung Daniel mungkin bisa mengkoreksi saya, apakah PDI Perjuangan ditinggal gitu ya, Pak Prabowo malah balik bertanya, siapa yang ditinggal, ya kan gitu ya. Malah mungkin beliau merasa kita yang meninggalkan, nggak mau bersama beliau. Tapi kan ini bukan masalah itu. Bahwa kita melihat pilkada ini lebih hitungan kita utamanya adalah tentang kebutuhan rakyat. Bagaimana kita melihat rakyat di suatu daerah dengan segala macam tantangan ke depan, kebutuhannya ke depan, problematikanya, seheterogen apa di situ masyarakatnya, sehingga kita harus betul-betul memikirkan calon yang diusung, itu yang utama. Dan kalau memang ada dari internal kader, why not, ya kan? Dan kemudian kerjasama politik maupun hal-hal yang sifatnya kerjasama politik di jangka yang panjang, bukan jangka yang pendek seperti hanya pilkada ini, itu akan kita pikirkan lagi nanti setelah pelantikan presiden baru di bulan Oktober. Oke, jadi saya mau konfirmasi ke Mas Daniel. Jadi kalau konteksnya begini, Mas Ciko tadi bilang nggak merasa ditinggalkan kok begitu. Nah, dengan adanya koalisi besar di beberapa wilayah kunci, titik kunci Jakarta, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah begitu, Pak Prabowo memang saya boleh tambahin nggak? Apa? Boleh. Sedikit kalau saja. kita bicara terkait dengan ini kan pilkada ini kan bukan hanya di beberapa daerah yang kita sebut tadi ya. Betul. Ada 545. Bahkan kerjasama politik kita dengan Gerindra ada juga banyak banget. Sama Golkar paling banyak dengan Golkar, nomor 2 dengan Gerindra. Dan bahkan di satu daerah di mana ya kemarin, mohon maaf nih, Surabaya ya, kalau nggak salah Surabaya. Eri Cahyadi, Eri Cahyadi akhirnya karena nggak ada tokoh lain yang berani maju dalam tanda kutip, didukung oleh semua partai termasuk Kim plus ya kan gitu. Termasuk PDIP di situ ya? Ya pastinya karena emang itu kader kami. Iya, oke. Ya, kan gitu. Jadi saya ingin tanyakan ke Mas Daniel. Jadi benar nggak ada niatan tertentu dari Pak Prabowo untuk meninggalkan begitu? Mungkin ada tujuan tertentu atau memang ya ini kebetulan saja terbentuk koalisi yang cukup besar begitu, Mas Daniel? Mas, pertama yang harus dipahami adalah koalisi partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo, yaitu Koalisi Indonesia Maju, itu jumlahnya relatif besar memang. Nah, kemudian itu dilanjutkan kerjasamanya ketika pilkada serentak di seluruh Indonesia dilakukan. Namun, Pak Prabowo tentu memahami betul dinamika lokal setiap daerah, karena tentu punya matematika pemilunya masing-masing atau matematika pilkadanya masing-masing, sehingga ada beberapa daerah yang kemudian bisa bersama-sama seperti Pilpres, tapi kemudian ada juga yang beberapa daerah berdasarkan matematika pemilunya kemudian berpisah atau tidak satu koalisi. Nah, Pak Prabowo menghormati sepenuhnya otoritas masing-masing partai. Selain Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, kan realitanya Pak Prabowo adalah pemimpin partai atau ketua umum partai. Tentu Pak Prabowo juga memiliki concern terkait dengan itu. Yang ketiga, ini jadi catatan penting, kan kita ingin memberikan pemahaman kepada seluruh politisi dan kemudian rakyat bahwasannya pembangunan Indonesia yang akseleratif dan maju itu harus melibatkan pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jadi gubernur, kemudian terutama gubernur, kemudian wali kota dan bupati itu adalah kepanjangan tangan dari
pemerintah pusat dan itu diatur oleh undang-undang. Nah, artinya apa? Harus ada pemahaman bahwasannya ketika menjadi gubernur atau ketika jadi wali kota dan bupati itu harus mampu melakukan verifikasi atau melanjutkan program-program pemerintah pusat. Itulah kenapa beberapa waktu yang lalu saya menyebutkan asal-usul dari pemimpin daerah atau gubernur misalnya itu bisa dari manapun, misalnya dari PDIP yang tidak dalam pemerintahan misalnya nanti. Nah, tapi kemudian ketika menang misalnya asal usulnya dari manapun, maka dia harus mampu menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Bukan kemudian menjadi oposisi terhadap pemerintah pusat. Tidak ada yang namanya gubernur itu menjadi oposisi terhadap presiden. Jadi terkait dengan ketatanegaraan ini itu harus dipahami betul dan itu selalu kita wanti-wanti. Jadi jangan sampai kemudian ada tokoh misalnya politisi maju menjadi gubernur atau maju menjadi kepala daerah, tapi kemudian memposisikan diri itu bukan menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, tapi justru menjadikan panggung kepala daerah itu sebagai panggung oposan. Nah, itu yang tidak tepat karena Berarti terbentuknya koalisi besar ada di tujuannya untuk parlemen. mencegah munculnya pemerintah daerah yang bersikap oposisi terhadap pemerintah pusat. Bukan, koalisi besar itu bukan terkait dengan itu. Koalisi besar tentu terkait dengan upaya harmonisasi kerjasama koalisi Indonesia Maju itu di satu sisi. Tapi terkait dengan yang saya jelaskan tadi, itu harusnya menjadi kesadaran jamak semua calon kepala daerah yang maju. Walaupun dia berasal dari partai sebutlah dalam tanda kutip oposisi misalnya, ketika dia terpilih menjadi kepala daerah, menjadi gubernur, maka dia harus siap memposisikan diri sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Gubernur memposisikan diri seperti itu. Tadi saya sebutkan tidak menjadikan arena atau panggung gubernur itu seolah-olah menjadi panggung oposisi. Itu yang tidak tepat. Oke, baik. Saya ingin minta pendapat Mas Hanan. Jadi kalau menurut Anda secara kalkulasi politik, Mas Hanan, analisis secara politik, munculnya koalisi besar di pilkada ini yang kemudian vibe-nya ini terbawa juga akhirnya ke level daerah. Ini apa tujuannya? Hitung-hitungannya bagaimana sebetulnya, Mas Hanan? Ya sebetulnya kan hubungan pemerintah pusat dan daerah, baik pusat dengan provinsi maupun pusat dan kabupaten kota itu kan itu jelas kok, itu ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 misalnya. Ya. Itu jelas gitu. Tapi pada saat yang sama kita punya kebijakan desentralisasi. Artinya tetap diberi ruang kepada daerah untuk punya aspirasi politik, aspirasi kebijakan yang secara umum tetap berada dalam koridor konstitusi itu. Jadi karena desentralisasi itu kan bukan hanya desentralisasi fiskal, desentralisasi juga desentralisasi politik. Apa contoh desentralisasi politik? Ya rakyat daerah boleh milih pemimpin yang sesuai aspirasi daerah. Jadi nggak bisa dipaksakan dari pusat. Karena itu kepala daerah itu adalah secara teori berdasarkan undang kita itu adalah perwujudan aspirasi masyarakat secara politik gitu. Nanti bagaimana dia berhubungan dengan pemerintah pusat diatur oleh undang-undang itu. Jadi tidak monolitik sifatnya gitu. Gubernur misalnya betul kepanjangan pemerintah pusat dalam pengertian gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di provinsi. Tapi jangan lupa gubernur juga kepala daerah. Jadi ada prinsip-prinsip otonomi daerah juga di situ yang harus dihargai oleh pemerintah pusat dan yang harus dihargai juga, yang harus dipahami juga oleh pemerintah daerah. Jadi sifatnya itu timbal balik. Itu satu ya. Nah, ada anggapan hubungan pemerintah pusat dengan daerah itu akan lebih mulus, akan lebih mudah kalau kalau kepala daerahnya itu berasal dari koalisi partai atau partai yang
menjadi anggota pemerintahan gitu. Itu. Jadi saya kira salah satu tujuan dari adanya Kim atau Kim Plus adalah mengupayakan sedapat mungkin agar kepala daerah yang muncul di hasil dari pemilu pilkada yang 545 daerah itu sedapat mungkin kalau bisa berasal dari koalisi partai yang sama, meskipun dinamika politik di tingkat lokal kan tidak bisa memaksakan seperti itu. Jadi memang harus dicari keseimbangan di antara keduanya. Saya kira boleh-boleh aja, itu kan tidak ada masalah. Kalau Pak Prabowo dengan koalisinya berusaha agar sedapat mungkin kepala-kepala daerah itu yang sejalan dengan secara politik ya dengan koalisi yang ada di pemerintah pusat, dalam hal ini Kim. Dan sekarang kan Kim itu sudah sangat besar secara umum, yaitu Kim bersama Nasdem, PKB dan PKS sementara ini. Meskipun kita belum tahu persis ya, apakah memang akan dilanjut dengan pemerintahan ke depan gitu. Oke, jadi saya ingin konfirmasi ke Mas Dhanil. Jadi betulkah tadi pendapat dari Mas Hanan sebenarnya tujuannya adalah supaya itu bagian dari koalisi yang akan menjadi kepala daerah hasil dari Pilkada 2024 ini, Mas Dhanil? Ya, sebenarnya pada prinsipnya tentu tadi sebutkan Mas Jayadi, kita tentu menghormati aspirasi politik ya di tingkat lokal. Makanya kemudian kan misalnya Pak Prabowo tidak pernah menyatakan bahwasannya harus setiap partai itu, terutama partai di Kim itu untuk ikut dan selalu sejalan dengan Kim. Karena faktanya memang dinamika aspirasi di tingkat lokal itu bisa berbeda-beda. Nah, oleh sebab itulah tentu disesuaikan dengan dinamika dan aspirasi di tingkat lokal. Itu pertama. Kemudian kedua, kita tentu menginginkan bahwasannya pembangunan yang terjadi di Indonesia itu harus diterjemahkan sebagai upaya kolektif, akumulatif dari kerja-kerja semua pemerintah daerah, selain tentu pemerintah pusat. Sehingga cita-cita kita atau keinginan Pak Prabowo ingin mendorong agar disparitas atau kesenjangan pembangunan ekonomi, pendidikan dan sebagainya di seluruh Indonesia itu bisa terus menyempit. Nah, oleh sebab itulah Pak Prabowo ingin kepala daerah kita di seluruh Indonesia itu memiliki tentu kapasitas yang baik terkait dengan agenda-agenda pembangunan yang besar yang sedang kita dorong. Oke, saya ingin minta pendapat Bang Ciko tadi. Ada banyak hal tadi sudah disampaikan terkait bagaimana pemerintah daerah itu harus setidaknya linear dengan pemerintah pusat, kemudian juga tadi munculnya koalisi besar di pilkada dan seterusnya. Kalau Bang Ciko menanggapinya seperti apa? Saya melihat apa yang disampaikan Bung Dhanil maupun Mas Jayadi Hanan itu semuanya tidak ada yang salah ya. Terkait dengan tadi yang pertama disampaikan oleh Bung Dhanil terkait dengan kepanjangan tangan. Memang ada undang-undangnya dan siapapun itu sebagai kepala daerah memang harus memposisikan dirinya dan taat pada undang-undang tersebut. Tetapi tentu kita juga tidak sedang mencari robot yang bisa perintah melalui remote, ya kan, tangan kanan di atas, tangan kiri di atas. Tetapi kita juga mencari pemimpin-pemimpin yang inovatif, yang berpikir ke depan, yang mempunyai daya terobos terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi atau tantangan-tantangan yang akan datang bagi daerah tersebut. Artinya ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Jayadi, karena ada komponen otonomi daerah itu tadi di dalam undang-undang itu juga. Selain juga ada komponen yang mengatakan terkait dengan kepanjangan tangan. Jadi artinya kompetensi itu dibutuhkan, ya kan? Siapapun itu dari partai manapun itu, saya rasa nggak ada masalah siapapun yang menjadi. Karena gini, kalau kita harus selalu menjadikan pemerintahan ini kemudian turun dari atas ke bawah tanpa ada dinamika, tanpa ada kanal yang berbeda, tanpa ada saluran aspirasi yang berbeda bagi masyarakat, artinya kita sudah menafikan atau kita sudah juga tidak sepakat bahwa kita harus sekarang sedang menjalankan sistem demokrasi di negeri kita. Artinya demokrasi ini kan terkait dengan beragamnya pilihan, terkait dengan
saluran yang berbeda untuk menyalurkan aspirasi. Karena aspirasi itu tidak mungkin bisa tersalurkan hanya lewat satu kanal saja. Ya. Kita baru mengalami itu kemarin. Jadi ketika kita lihat ada demonstrasi mahasiswa ya kemarin terkait dengan putusan MK. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hanya ada satu partai yang betul-betul berusaha untuk menampung aspirasi yang sama, dan kebetulan aspirasinya sama dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan mahasiswa gitu. Sedangkan satu partai itu kebetulan adalah PDI Perjuangan yang di hari kemarin ya, tidak akan selalu mungkin ya, tetapi jumlahnya sangat tidak signifikan kalau dibandingkan dengan total partai politik yang lain. Bayangkan kalau ini terjadi terus ya kan, di mana ada ketidakbalansan dalam pihak-pihak yang berbeda dalam pilihan di DPR ya kan, akan terjadi terus gelombang-gelombang protes oleh mahasiswa, oleh kelompok masyarakat sipil dan yang lainnya, karena memang tidak, salurannya mampet gitu. Mereka harus lewat mana? Akhirnya lewat jalan. Dan justru untuk kita, saya lebih berpikir terkait stabilitas politik. Stabilitas politik justru akan lebih bisa terjamin bila jumlah dari partai yang berada dalam pemerintahan dan yang berada di luar dengan alternatif gagasan itu agak-agak seimbang. Justru menurut saya begitu ya, dan saya rasa ini juga bisa diamini secara umum, karena kalau memang terlalu jomplang akhirnya kanalnya mampet, yang dicari adalah protes di jalan. Nah ini termasuk juga kalau kita bicara kenapa memang harus ada ragam pilihan, ragam juga aspirasi dan gagasan yang berbeda terkait juga menghadapi pilkada ini. Tapi kalau terakhir kemarin ini konteks yang sekarang ya. Tapi kalau kita ingat di 2019 kan Pak Jokowi di periode keduanya juga koalisi besar tuh Bang Ciko ya. What's the difference? The difference is kalau kita mau jujur, situasi ekonomi kita sekarang ya. Kalau kita mau jujur, hutang kita ternyata jumlahnya sudah melampaui apa yang wajar ya, bahwa nanti pemerintahan Pak Prabowo di kuarter pertama akan ada hutang jatuh tempo hampir kalau nggak salah 700 triliun kalau nggak salah ya, 600 triliun, dan menjadi beban bagi pemerintahan yang ke depan. Jadi banyak hal yang karena segitu mudahnya untuk mendapatkan persetujuan semua ya, termasuk mungkin bisa disalahkan juga kepada PDI Perjuangan ya, karena kita juga berada di situ ya. Itu menjadi pengalaman dan justru harus menjadi suatu warning. Apakah memang betul harus ada persatuan dalam tanda kutip yang begitu dipaksakan sehingga akhirnya checks and balances, kontrol itu tidak berjalan dengan baik. Saya ingin kembali ke Mas Dhanil, dan kita juga ingin coba kembali konteks ke pilkada, karena kita yang masih running sekarang adalah soal pilkada begitu ya. Nah, tadi Mas Dhanil mengatakan satu hal yang menarik, bahwa Pak Prabowo Subianto ini tetap menghargai bagaimana pendapat-pendapat atau sikap-sikap pribadi masing-masing partai politik begitu di pilkada, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah, tetapi ketika kita melihat ada memang terbentuk koalisi yang cukup besar, itu memang apakah hasil dari lobby-lobby atau seperti apa ya Mas Dhanil ya? Tadi saya gunakan istilah matematika politik. Jadi setiap partai tentu punya hitungan masing-masing ya terkait dengan kapasitas mereka di daerahnya masing-masing. Jadi toh di Kim misalnya kalau kemudian matematika politiknya ada yang bisa memperoleh kemenangan, itu ada tokoh yang baik dan bagus misalnya, ya dari Partai Gerindra, ya tentu yang diusung dari Partai Gerindra, wakilnya dari mana pun demikian kalau dari daerah-daerah lain. Jadi tapi kalau kemudian ada perspektif yang berbeda, matematika politiknya misalnya PAN seperti ini, kemudian Gerindra seperti itu dan sebagainya ya, kita tetap menghormati otoritas masing-masing partai dan kita berkompetisi atau istilahnya berfastabikul khairat. Jadi tidak ada masalah. Jadi, itu bagi Pak Prabowo. Jadi bagi Pak Prabowo ini jadi kompetisi biasa saja seperti kita berkompetisi di pilkada-pilkada sebelumnya. Oke, terkait dengan bagaimana tadi statement Mas Dhanil soal Pak Prabowo juga memberikan ruang begitu kepada pimpinan partai politik lainnya untuk menentukan sikap. Nah, saya ingin meminta pendapat ke Mas Hanan begitu.
Apakah ketika memang ini terbentuk koalisi yang cukup besar begitu, membesarkan koalisi dalam suatu daerah, sekalipun kemudian nanti matematika politiknya itu ketemu, apakah ini juga salah satu hal yang juga bisa berdampak dalam kedaulatan partai politik dalam menentukan sikap, Mas Hanan? Dengan keputusan MK yang baru yang menurunkan threshold, itu partai-partai punya ruang lebih luas gitu. Jadi kalau partai berkoalisi itu eh, apa tidak karena terpaksa. Oke. Kalau kemarin berkoalisi bisa aja karena terpaksa kan, karena dia bukan hanya karena dia nggak punya calon, tapi karena dia nggak bisa, mungkin dia punya calon yang bagus, tapi kemudian suaranya nggak cukup, misalnya kurang dari 20%, maka dia terpaksa berkoalisi atau terpaksa tidak mau berkoalisi sehingga tidak mencalonkan gitu. Jadi keputusan yang menurunkan eh, ambang batas untuk mencalon pilkada itu memberi ruang kepada semua pihak. Satu pihak yang pengen berkoalisi ya monggo, ya. Mau bikin koalisi kecil, mau bikin koalisi besar, kan terserah, boleh gitu. Tapi saat yang sama, yang tidak mau berkoalisi atau tidak bisa berkoalisi dan bisa jalan sendiri, kan boleh juga. Jadi itu sesuatu yang menurut saya positif. Nah, kalau sekarang misalnya tetap terbentuk koalisi yang besar yang bernama Kim atau Kim Plus gitu atau lebih dari itu, ya itu tidak bisa lagi dikatakan sebagai karena anggotanya itu terpaksa karena persoalan threshold. Bisa jadi ada faktor lain ya. Tentu koalisi itu kan macam-macam. Apa faktor lain itu apa, Mas Faktornya, Hanan? Seperti contohnya? ya misalnya partai yang bersangkutan nggak punya calon, Ah, ya kan? Nggak punya calon yang kompetitif, gitu. Nah, kalau nggak punya calon yang kompetitif, ngapain kan, gitu? Kecuali dia punya maksud lain hanya untuk mencalonkan kadernya, gitu. Itu sebagai contoh yang gamblang. Nah, seperti yang kalau kita lihat yang sekarang, kemungkinan memang peluang lebih banyak calon atau peluang kotak kosong menjadi berkurang di pilkada yang akan datang karena keputusan MK itu menjadi kotak kosong atau hanya satu calon itu menjadi berkurang ya. Tapi peluang untuk banyak calon, misalnya lebih dari 3 di satu daerah itu masih sulit menurut saya sekarang. Kenapa? Karena persyaratan untuk menjadi calon itu antara lain adalah kalau gini, salah satu sumber pencalonan dalam pemilu itu termasuk pilkada adalah partai politik kan? ya. Jadi salah satu sumber utama partai politik adalah para kader partai politik. Kebanyakan kader partai politik yang mumpuni, yang berkualitas, yang bagus, yang populer, itu sudah ikut pileg kemarin, baik untuk nasional maupun untuk provinsi dan kabupaten kota. Nah, jadi sumber calon untuk dari masing-masing partai itu sekarang berkurang. Kenapa? Karena ada syarat. Kalau mau nyalon pilkada harus mundur dari anggota DPR atau DPRD kan. Nah, jadi seorang anggota DPRD atau DPR yang baru terpilih itu harus berhitung 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali Oke. kalau dia mau maju pilkada. Karena itu walaupun partai punya peluang yang cukup besar untuk mencalonkan calonnya sendiri, tapi sumber calonnya itu cukup terbatas. Karena kebanyakan calonnya itu mungkin harus berpikir ulang. Karena kan taruhannya gitu. Kalau tidak, misalnya secara rasional tidak pasti menang, ini perkiraan rasional tidak pasti menang, maka seorang calon kepala daerah yang sudah menjadi anggota DPR atau DPRD kemungkinan tidak mau nyalon gitu. Jadi eh, upaya untuk membangun koalisi besar itu kemudian juga bukan hanya karena kemauan partai-partai, tapi juga karena keterbatasan pilihan kandidat dari setiap partai itu. Jadi itu saya kira berdasarkan aturan yang kita punya sekarang, ya itu alamiah saja gitu. Kalau misalkan kita berkaca di Jakarta, Mas Hanan, tidak majunya seorang Anies Baswedan yang di beberapa lembaga survei nama itu ada di posisi teratas elektabilitasnya, itu efek kenapa? Ya itu karena ada dua dinamika di Kim, ya, lalu dinamika yang terkait dengan Kim, dan itu sudah selesai kemarin dinamikanya kan, karena Kim lalu bersepakat bersama termasuk partai yang tadinya mendukung Anies, 3 partai, mereka bersepakat punya calon sendiri, lalu kemudian terkait dengan dinamika di PDI Perjuangan, gitu. Kan Anies punya kesempatan tuh di PDI Perjuangan, tapi dinamika internal PDI Perjuangan
tidak memungkinkan Anies untuk maju. Jadi ya itu persoalan dinamika, persoalan yang memang membuat Anies Baswedan tidak punya banyak pilihan karena dia sangat tergantung kepada PDI Perjuangan pada saat sampai sekarang ya, sampai PDI Perjuangan memutuskan. Oke, baik. Oke, saya ingin tanya juga nih ke Mas Dhanil. Tadi sebelum saya dialog di forum ini, Mas Dhanil, saya sempat baca bahkan menonton sebuah video pernyataan Anda di salah satu stasiun begitu yang mengatakan bahwa Prabowo Effect di pilkada kali ini tuh kuat begitu. Nah itu sebabnya apa ya, Mas Dhanil? Ya, sederhana. Memang kan kalau kemudian siapapun presiden dia pasti punya efek ya. Bahkan Pak Prabowo sebelum menjadi presiden itu punya efek karena Pak Prabowo adalah pimpinan partai. Kemudian ketika Pak Prabowo di luar pemerintah karena beliau oposisi, beliau punya efek kepada calon-calon yang memang beliau endorse. Pun demikian pada saat ini Pak Prabowo akan menjadi presiden di Oktober 2024 nanti dan kemudian November pilkada di seluruh Indonesia, tentu efek Pak Prabowo akan sangat kuat kepada semua calon-calon yang ada di daerah karena tadi harmonisasi pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu pasti sangat dibutuhkan dan masyarakat juga punya perspektif yang serupa melihat hal tersebut. Begitu tambah lagi setelah Pilpres, nah tentu banyak di daerah yang tadinya lumbung-lumbung kemenangan Pilpres Pak Prabowo itu juga pasti akan berdampak kuat terhadap pemenangan kepala daerah di daerah tersebut. Terkait dengan hal ini saya ingin tanyakan juga ke Bang Ciko. Kalau kemarin, kalau kita berkaca di hasil pemilu kemarin, bisa dibilang, bisa dianggap PDIP ini kan di pilkada kali ini kehilangan salah satu amunisinya yaitu Jokowi's Effect. Ya mungkin bisa dirasakan di 2014, 2019 dan seterusnya. Nah, ketika sekarang muncul kemudian Bang Dhanil tadi bilang Prabowo Effect, PDIP akan seperti apa? Akan bagaimana, Bang Ciko? Nggak ada masalah. Dan apa yang disampaikan oleh Bung Dhanil tadi juga sebenarnya ada benarnya ya, karena memang pastinya akan ada euforia terkait dengan presiden baru, ya, bahwa ada semacam harapan bagi semua masyarakat, bukan hanya mungkin pemilih ya. Dan apa-apa yang buruk dilakukan di akhir pemerintahan Presiden Jokowi ini, kalau kita melihat justru ini menguntungkan bagi seorang presiden baru ke depannya, ya kan, menguntungkan presiden baru ke depan. Artinya kalau ada perkataan dalam bahasa Inggris, there's nowhere to go but up, karena udah di bottom banget gitu ya. Jadi nggak ada tempat lagi selain ke atas nih, ya kan. Jadi dan ini ya kita sambut aja dengan baik. PDI Perjuangan juga sangat menunggu-nunggu dilantiknya presiden baru. Ini nggak ada hubungannya dengan apakah kami akan berada di pemerintahan atau tidak, karena memang kita ingin melihat bagaimana ke depan 1-2 bulan pertama di pemerintahan presiden yang baru nanti pemerintahan itu akan berjalan seperti apa, arahnya kemana dan lain-lain. Dan mudah-mudahan, nah ini terkait dengan kata-kata efek tadi, mudah-mudahan efek yang ditimbulkan betul-betul adalah efek dari karisma seorang presiden baru, harapan, dan tidak ada dalam tanda kutip penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kekuasaan efek ya yang disinyalir terjadi di Pileg dan Pilpres kemarin. Nah, ini kita harus jujur, masyarakat melihat, koalisi masyarakat sipil juga sudah bersuara, mahasiswa, begitu juga para guru besar, bahwa dengan kasat mata kita bisa lihat, dan para hakim di Mahkamah Konstitusi juga mengatakannya melalui dissenting opinion mereka, bahwa ada cawe-cawe, ada campur tangan, ada campur tangan aparat dan lain-lain, dan terkait dengan bantuan sosial dan lain-lain. Harapan kita efeknya betul-betul sebuah efek yang alami, karena efek yang alami sekalipun tanpa ada campur tangan hal-hal yang di luar itu, saya rasa cukup untuk bisa mendapatkan suara bagi orang-orang yang di-endorse oleh sosok-sosok atau calon-calon kepala daerah yang di-endorse oleh Prabowo Subianto misalnya. Gitu. Oke, tapi kalau ini berarti fair fight ya yang dimaksud sama Bang Ciko fair fight, tapi tentunya pasti saya setuju dengan Bung Dhanil akan ada yang dinamakan Prabowo Effect. Dan memang gini loh, selain tidak harus bahwa beliau sebagai presiden baru, tentunya kekuasaan itu selalu menarik lah untuk orang kemudian ikut gitu ya. Oke, Mas Hanan, bagaimana menyikapi atau menilai soal
bagaimana nanti di Prabowo Efek di pilkada kita di tahun 2024 ini? Seberapa besar ini akan berdampak pada paslon yang mungkin bisa saja didukung atau bahkan di-endorse oleh Pak Prabowo Subianto? Oke, kita mulai dari yang Anda sebut kutil effect itu ya, efek ekor jas. Efek ekor jas itu ada karena ada pengaruh dari seorang calon di pemilu yang satu terhadap calon di pemilu yang lain yang levelnya berbeda. Misalnya pengaruh seorang calon presiden terhadap pemilu legislatif atau pengaruh pemilu presiden terhadap pemilu daerah atau pemilu kepala daerah. Nah, kotel efek itu akan ada kalau pemilu yang berbeda itu dilaksanakan secara bersamaan atau dia dilaksanakan dalam waktu tidak bersamaan tapi tidak terlalu jauh jaraknya. Secara teori dan berdasarkan data-data empiris di banyak negara termasuk di Indonesia, itu jaraknya maksimal 6 bulanan gitu. Nah, sekarang kita hitung jarak antara pilpres sama pilkada itu lebih dari 6 bulan, ya, hampir setahun. Jadi berdasarkan analisis itu, maka kutil efek tidak akan terlalu banyak, ya. Ini kutil efek ya. Yang tapi Pak Prabowo bisa punya ada 4 jenis pengaruh nih ya, pengaruh. Nah, kita lihat pengaruh yang mungkin. Tadi satu disebut oleh Bung Daniel, yaitu pengaruh terhadap pencalonan. Kalau ini sudah jelas terlihat. Saya misalnya ketemu dengan banyak politisi, dengan sejumlah partai segala macam, memang di banyak daerah ada kecenderungan seorang calon itu ingin satu kalau bisa dicalonkan oleh Gerindra. Banyak. Ya. Kemudian kalau nggak bisa ya paling nggak Gerindra ikut menjadi pengusung dari calonnya. Atau kalau nggak paling tidak Gerindra nggak mengusung calon lain yang kira-kira menjadi saingan beratnya. Jadi pengaruh Pak Prabowo lewat partainya, karena kan Pak Prabowo dan Partai Gerindra kan itu hampir sama dan sebangun sampai hari ini ya. Jadi ada pengaruh, ada Prabowo effect, tapi bukan berbentuk kotel effect, Mas Reno, tapi dia berbentuk dampak atau pengaruh efek terhadap pencalonan. Itu satu. Nah, selain efek dan itu efek terhadap pencalonan kan berhenti sampai tahapan pencalonan kan? Berhenti dia. Terbentuknya Kim Plus itu juga itu antara lain karena Prabowo Effect itu. Prabowo Effect itu bisa kemana-mana, antara lain orang berpikir dia perlu berdekat dengan Pak Prabowo karena nanti dia berharap menjadi bagian dari pemerintahan misalnya, gitu kan? Dan seterusnya lah. Nah, Prabowo Effect yang kedua ini bisa berlangsung sampai pemilu, yaitu endorsement effect, ya, efek endorsement. Dari Pak Prabowo. Siapa yang di-endorse? Ya, apalagi kalau Pak Prabowo ikut kampanye terhadap calon tersebut. Nah, ini endorsement effect, bukan kutil effect ya. Efek itu bisa berpengaruh kepada calon selama Pak Prabowo dipersepsi oleh masyarakat jelas mendukung calon tertentu di pilkada. Misalnya dan misalnya sudah terhadap RK misalnya ya. Di Jakarta. Kalau Pak Prabowo, orang tahu Pak Prabowo lewat Gerindra itu mendukung RK gitu. Nah, itu sudah tahu. Dan itu akan lebih kuat kalau nanti misalnya ikut berpengaruh. Itu yang disebut dengan endorsement effect. Endorsement effect itu sama dengan sebetulnya pengaruh tokoh. Tokoh lain juga pengaruh, tapi karena ini presiden terpilih ya, maka pengaruhnya mungkin bisa lebih besar. Itu dua itu yang saya kira Prabowo Effect bisa bekerja di pemilu pilkada. Sebetulnya ada satu efek lagi yang bisa ada, yaitu incumbency effect. Efek kepetahanaan. Seorang presiden yang sedang berkuasa, yang dipersepsi sangat positif oleh masyarakat, yang approval ratingnya tinggi, itu bisa berpengaruh terhadap partai atau calon yang dipersepsi dekat dengannya, atau yang dia secara terang-terangan dukung. Nah, Mas, yang ini belum bisa untuk Pak Prabowo. Kenapa? Pak Prabowo belum jadi presiden, belum. Jadi belum tahu kita, masyarakat belum lihat kinerjanya dan seterusnya. Yang ada itu adalah incumbency effect dari Jokowi.
dari Jokowi. Nah, Oke. kalau bicara seperti itu, bisa jadi incumbency effect dari Jokowi terhadap calon-calon yang dipersepsi dekat dengan Jokowi, kalau tidak dinetralisir oleh calon yang bersangkutan, justru bisa negatif, Oke. gitu. Oke, baik. Terkait dengan Prabowo Effect, tadi saya satu hal tadi yang menarik disampaikan Mas Hanan adalah terkait dengan endorsement effect. Nah, saya ingin tanya ke Mas Dhanil. Saya tahu Mas Dhanil sampai dengan saat ini, adakah 1-2 wilayah khusus spesifik begitu yang masuk radar begitu oleh Pak Prabowo? Ini harus ada endorsement langsung dari seorang Prabowo Subianto, Mas Dhanil. Dan kenapa? Sederhana, kalau sudah dicalonkan Gerindra berarti di-endorse oleh Pak Prabowo, begitu. Jadi Pak Prabowo dan Partai Gerindra tentu tidak bisa dipisahkan. Artinya kalau kemudian Partai Gerindra itu mendukung seseorang di bupati, wali kota maupun gubernur di satu daerah, itu artinya Pak Prabowo mengendorse orang tersebut. Dan itu yang harus dipahami dan dipahami oleh banyak pihak pada saat ini. Jadi yang jelas endorsement Pak Prabowo itu terletak pada dukungan dari Partai Gerindra sebagai partai yang dipimpin langsung oleh Pak Prabowo Subianto. Oke, berarti belum ada rencana untuk Pak Prabowo secara langsung mengkampanyekan, hanya dalam bentuk dukungan partai saja, Mas Dhanil, sampai dengan saat ini. Pak Prabowo agaknya akan fokus menempatkan diri beliau sebagai presiden nanti di 20 Oktober dan melakukan tugas-tugas kepresidenan beliau. Nah, secara politik misalnya karena beliau ketua umum partai, kalau Anda mau melihat endorsement Pak Prabowo ya lihat saja Gerindra dukung calon kepala daerah yang mana. Begitu saja, Mas. Oke, simpelnya seperti itu ya, Gerindra ada di mana berarti disitulah Pak Prabowo berada begitu, Mas. Dan saya ingin tanya karena semua rekomendasi itu yang tanda tangan Pak Prabowo, Prabowo dan sekretarisnya Pak Prabowo mengendos kepala daerah tersebut. Oke, baik. Nah, saya ingin tanya ke Bang Ciko, dan ini kita akan bahas sedikit spesifik, menarik kalau kita membahas soal Jawa Tengah. Oke, kita berbicara soal Jawa Tengah berangkat dari hasil pemilu kemarin. Saya bicara angka, data, PDIP masih leading di DPRD Jateng, tetapi kursinya berkurang dari 42 jadi 33. Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud di sana juga suaranya juga masih bisa dikalahkan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran pada saat itu. Nah, di pilkada ini berkaca pada 2 hasil yang tadi sudah saya sebutkan, seperti apa PDIP untuk bisa dalam tanda kutip menjaga supaya Jawa Tengah ini masih bisa dilabel kandang banteng lah, kurang lebih begitulah Bang Ciko. Oke, tadi kalau kita bicara soal DPRD provinsi ya, kursi ya. Provinsi Jawa Tengah. Kalau kita bicara Jawa Tengah kan juga ada kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah yang kita harus pelajari juga karena menarik nih, walaupun saya juga kalau luar kepala saya nggak hafal, tetapi secara umum yang menarik adalah dari Pileg kemarin bagi PDI Perjuangan, suara kursi DPR RI kita berkurang, kursi DPRD provinsi kita berkurang sedikit dua-duanya, agak banyak ya di DPR RI, DPRD berkurang sedikit, DPRD provinsi, tapi DPRD kabupaten kota se-Indonesia kita naik. Nah, ini yang menarik. Nah, mungkin di Jawa Tengah juga termasuk yang begitu, terjadi anomali itu. Jadi artinya tidak terlalu berdampak karena kalau kita bicara soal mencari suara atau lumbung-lumbung suara, kantong-kantong suara itu memang diperjuangkan di kampung-kampung yang memang berada di bawah kekuasaan kabupaten dan kota itu tadi, di mana kita masih menguasai di berbagai daerah di Jawa Tengah. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara soal pilkada, selain mesin politik partai, ada juga soal ketokohan. Ya, soal ketokohan dan soal kemampuan. Jadi kita tidak harus bicara juga langsung bicara elektabilitas, berarti enggak harus itu. Elektabilitas tentu penting, ya, tapi ada variabel lain, variabel yang ketika tokoh itu maju dalam waktu yang begitu cepat, dapatkah dia mensosialisasikan dirinya maupun gagasannya dengan begitu mudah dan begitu cair sehingga masyarakat bisa kemudian mendukung gitu. Nah, kita melihat dengan siapa yang kita usung sekarang dengan Mas Andika Perkasa dan Mas Hendy, kami meyakini bahwa dengan segala bantuan dari mesin politik partai dan juga pengalaman dari mereka-mereka yang maju seperti Mas Andika adalah Panglima TNI, tentunya pemahaman terkait dengan teritorial, perang darat dalam tanda kutip ya, perang beneran maupun perang propaganda misalnya kan, perang dalam hal kampanye, dan juga pengalaman beliau juga memimpin TKN
TPN kemarin, Ya. bersama juga Mas Hendy yang memang mantan wali kota Semarang 2 periode yang sukses, dan namanya juga cukup dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah secara keseluruhan. Kami sangat meyakini bahwa insya Allah kita bisa merebut kemenangan di situ. Di Jawa Tengah ini ya? Jawa Tengah, Oke. ya. Jadi tetap optimistis? Optimis, selalu optimis, dan harus optimis, nggak bisa nggak optimis ya kan. Ini namanya masuk ke dalam medan pertempuran, dan PDI Perjuangan dikenal lah untuk tidak pernah khawatir, selalu optimis, dan kita meyakini perjuangan ini karena bagi kami ini untuk rakyat, bukan untuk PDI Perjuangan semata. Oke, di Jawa Tengah kan Pak Andika dan juga Pak Hendy itu kan by PDIP. Betul. Kemudian Pak Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin, banyak partai di situ, Gerindra Betul. dan seterusnya. Ada Kim plus lah, banyak, saking Betul, banyaknya betul, partai di betul, situ. betul, Nah ini betul. kan kerja mesin parpol kan banyak juga di Pak Lutfi dan Taj Yassin. Gimana mengimbangi Gini hal ya, itu? saya udah berkutat di dunia politik, masuk partai politik, bukan hanya dari PDI Perjuangan ya. Sebelum di PDI Perjuangan saya juga pernah berada di partai politik lain, sekitar 25 tahun lebih lah, 26 tahun lah saya sekarang di politik. Dan banyak juga yang pasti akan mengamini, mungkin juga Mas Jayadi Hanan juga nanti akan bisa berkomentar terkait ini, bahwa yang betul-betul bekerja secara 100% dan semangatnya betul-betul membara untuk memenangkan calon adalah umumnya hanya partai-partai yang betul-betul mempunyai kepentingan langsung atau hubungan langsung dengan calonnya. Nah, ini goes without saying. Ini sebenarnya rumus yang sangat biasa. Itu juga mengapa kami katakan dari sejak awal tadi di interview ini saya menyampaikan bahwa bagi PDI Perjuangan lebih baik kadang-kadang di berbagai tempat kita maju sendirian aja deh, karena kita udah dipastikan bisa all out gitu ya. Sedangkan partai-partai yang tidak terhubung langsung, punya hubungan emosional, ikatan historis ataupun ikatan kekaderan dengan sang calon, ya kadang-kadang mungkin tidak dengan sengaja, tetapi secara alami mereka tidak akan semati-matian apabila itu yang diperjuangkan adalah kader. Jadi kami melihat pertarungan ini, walaupun kalau bicara soal jumlah partainya, dengan kami pertarungan ini imbang. Oh, balance. Balance, dan sebenarnya kompetitif. Kembali lagi selain balance dalam pertarungan ini, tetapi kalau dilihat dari situasinya, di mana kabupaten kota dan wilayah itu masih dikuasai oleh pemimpin-pemimpin kepala-kepala daerah dari PDI Perjuangan, ya insya Allah lah kita bisa menang. Oke, pertanyaan sama di provinsi yang sama juga saya tanyakan ke Mas Dhanil. Jadi kalau kita membahas soal Jawa Tengah, Mas Dhanil, seperti yang tadi sudah saya singgung, Pak Lutfi dan juga Gus Yassin ini kan diusung banyak partai dan Gerindra ada di dalam koalisi itu begitu. Nah, bagaimana kemudian bisa kompetitif lah dengan pasangan yang diusung oleh Bang Ciko dan kawan-kawan yang dikenal ini sebagai kandang banteng begitu di Jawa Tengah. Bagaimana, Mas Dhanil? Iya, kandang bantengnya Bang Ciko kan kemarin roboh juga di Pilpres, yang dianggap kita akan kalah di sana, kan faktanya tidak. Jadi kita berkeyakinan ketika mendorong Pak Lutfi dan Taj Yassin, kita juga punya matematika pilkadanya, kira-kira kita bisa unggul di tempat itu. Tentu banyak pengaruh, banyak variabel yang bisa menentukan kemenangan tersebut. Namun yang jelas kami percaya pilihan Pak Prabowo dengan berkomunikasi dengan seluruh partai koalisi mengusung Pak Lutfi dan Taj Yassin adalah pilihan yang paling tepat. Oke, menyinggung tadi apa yang disampaikan oleh Bang Ciko bahwa kalau yang diusung adalah kader sendiri dan bergerak sendiri akan effortnya akan mati-matian begitu. Ini bagaimana nih tanggapan dari Mas Dhanil? Di koalisi Indonesia Maju Plus di Jawa Tengah kan banyak partai itu begitu yang mendukung Pak Lutfi dan juga Gus Yassin, dan itu ada yang kader Gerindra gak ya, Mas Dhanil? Betul, pasti berbeda ya effort yang dilakukan ketika kader sendiri. Feel-nya juga berbeda, itu hal yang wajar dan kita maklum terkait dengan itu. Namun kemudian karena ini adalah keputusan bersama dan tentu kita ingin unggul di daerah tersebut, maka secara gotong royong kita ingin pastikan ini menang. Dan kader Gerindra itu diajarkan, di doktrinnya salah satunya adalah loyalitas penuh terhadap partai. Kepentingan rakyat dimanifestasikan melalui
kerja-kerja kepartean yang maksimal. Kira-kira begitu, Mas. Oke, terakhir saya ingin ke Mas Hanan untuk menjawab rangkuman diskusi kita pada kesempatan kali ini. Jadi Mas Hanan, kalau kita dengarkan dari penjelasan dari Bang Ciko, kemudian jawaban dari Mas Dhanil dan juga analisis Anda pribadi, seberapa menjanjikannya Prabowo Effect di pilkada kali ini untuk kemenangan paslon yang memang menggantungkan salah satunya nasibnya pada Prabowo Effect, Mas Hanan? Ya, kekuatannya ada di dua hal itu, di pencalonan dan itu sudah selesai. Nah, yang sekarang masih bekerja adalah endorsement effect itu, gitu. Endorsement effect oleh seorang tokoh seperti Pak Prabowo bisa dilakukan dengan dua cara pasif, cara aktif. Yang disebut oleh Bang Dhanil itu cara pasif, bahwa orang harus tahu bahwa kalau dicalonkan Gerindra itu berarti di-endorse Pak Prabowo, betul, ya. Tapi ada endorsement yang sifatnya aktif, artinya seorang tokoh itu secara aktif berkampanye atau mensosialisasikan siapa calon yang dia dukung. Dugaan saya sebetulnya Pak Prabowo akan menunjukkan itu secara aktif di daerah-daerah yang calonnya berhadapan dengan calon yang kompetitif. Contoh, Mas. Terutama kalau Anies maju di Jakarta. Ya, karena jadi di Jakarta itu endorsement Prabowo itu bersifat dua hal sekaligus menurut saya. Ya. Endorsement negatif sekaligus endorsement positif. Prabowo secara negatif ke Anies endorsement negatif, tapi ke calon Gerindra dalam hal ini ada calon Kim, ya, dalam hal ini adalah Ridwan Kamil, endorsementnya bersifat positif. Artinya mendukung. Nah, seandainya kemarin PDIP jadi mencalonkan Anies, maka dugaan saya Prabowo langsung atau tidak langsung akan ikut berkampanye. Tapi di daerah-daerah strategis yang sekarang sudah muncul terlihat di Jawa Barat misalnya, Deddy Mulyadi tampaknya belum mendapat lawan yang cukup kompetitif. Saya kira Saihu dan Ilham belum cukup kompetitif. Demikian juga kalau nanti ada kadernya Bang Ciko, Ono Surono sama siapa, atau katanya ada kejutan, kita belum tahu. Di Jawa Timur itu cukup kuat, Hovifah, paling tidak menurut data sekarang. Nah, bisa jadi Pak Prabowo akan melakukan endorsement aktif di Jawa Tengah. Karena ada potensi cukup kompetitif di situ, mengingat itu kandang banteng, dan kandang banteng ini dalam arti partai, minimal modal Andika sama Mas Hendi itu kan sekitar 30%. Ya, cuman tantangannya di Jawa Tengah adalah calonnya cuma dua. Karena calonnya cuma dua, maka Pak Andika dengan Pak Hendi tidak bisa mengandalkan hanya kekuatan PDI Perjuangan, militansi PDI Perjuangan. Jadi mereka harus maju dengan ketokohannya masing-masing. Masalahnya adalah ketokohan Pak Andika dan Hendi itu agak telat tersosialisasi di Jawa Tengah dibandingkan dengan ketokohan Lutfi dan Taj Yassin Maimun. Nah, jadi untuk memperoleh tambahan suara, katakanlah PDI Perjuangan itu solid dengan 30%-an itu, jadi mereka perlu tambahan suara sekitar 21%-an lagi. Nah, itu tidak mudah. Di sisi Kim, terutama Gerindra, saya kira ada kebutuhan untuk berjuang secara militan di Jawa Tengah. Karena di situ, walaupun yang bertarung adalah bukan kader Gerindra, tapi di situ kan orang bicara soal kekuatan Prabowo di Jawa Tengah. Kalau sampai kalah, itu menjadi sesuatu yang kurang menyenangkan, kira-kira gitu. Oke, Mas Hanan, Mas Dhanil dan juga Bang Ciko, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan tapi kita akan sambung di lain waktu. Terima kasih untuk diskusinya pada kesempatan kali ini. Dan saudara, itu tadi adalah diskusi kita pada kesempatan kali ini membahas secara spesifik kira-kira seberapa ampuh sih Prabowo Effect di Pilkada 2024. Kita nantikan hasilnya di penghujung tahun ini. Saya Reno Reksa, pamit, sampai jumpa.